kita adakan maulid mereka tidak mau. Tapi kalau kita ajak ayo bareng-bareng baca sejarah Nabi Muhammad, niku mereka hadir. Ya. Nah, cuma nama tok sebenarnya. Ya, maka lebih baik kita tidak usah mempermasalahkan nama. Ayo tahlilan, aku gak gelem ganti. Ayo kita bareng-bareng baca kalimat thayyibah. Ya. Untuk melengkapi kajian di malam ini, kita singgung tentang masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di akhir-akhir ini banyak orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi perilakunya na'udzubillah min dzalik tidak sesuai. Banyak orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka membenci amalan-amalan yang telah dirangkum dan ditertibkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Salah satunya di malam ini kita akan membahas ya, kegiatan kaum muslimin yang biasanya di malam Jumat, ya, di malam Jumat di kampung-kampung, ya, pembacaan kalimat thayyibah, ada tahlil, ada tasbih, ada ayat kursi, ada akhir surah Al-Baqarah, ada sholawat dan lain sebagainya. Intinya mereka berkumpul dan setiap daerah beda adat. Ada yang cuma hanya membaca ayat kursi, tasbih, tahlil, tahmid, sholawat ala nabi, terus ditutup dengan doa dan buyar. Bahasanya nak daerah Malang itu garingan. Garingan itu baca kalimat thayyibah, setelah itu buyar, tidak ada suguhannya. Seandainya dikasih suguhan pun tidak akan dimakan karena namanya garingan. Seandainya majelis ini kita buat garingan, ya mungkin orangnya bubar duluan. Tapi alhamdulillah kita tidak pakai garingan, tapi nganggo telesan. Hadirin ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kegiatan tersebut sebagian orang tidak mengadakan karena belum tahu, ada juga yang tidak mengadakan karena itu dianggap hal yang menyimpang dalam syariat. Di sini ada beberapa hadis sebagai dalil kegiatan malam Jumat ataupun hari-hari lainnya yang intinya mereka berkumpul menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, kalimat tahlil dan kalimat thayyibah, sehingga para ulama memberi judul kegiatan itu dengan bahasa tahlilan. Ya. Tahlilan ini mungkin sudah masuk di dalam adat-adat orang Jawa. Bahkan di pelosok-pelosok itu kalau ada orang mati kok ndak tahlilan, itu krosone mayit itu ora gelem masuk kuburan. Ya. Sampai kayak harus. Bahkan kejadian baru kemarin di daerah Karanganyar, keluarganya ini tidak suka tahlilan, tetapi si mayit ini sebelum meninggal itu pernah pesen sama tetangganya, nanti kalau saya mati saya minta tolong panjenengan datang untuk menahlili saya. Kalau panjenengan semua tidak menahlili saya, arwah saya akan gentayangan terus. Sampai pesennya gitu ya. Saya tahu karena diberitahu tetangganya. Itu wasiatnya Pak. Jadinya kita tetap buat tahlilan walaupun keluarganya ini tidak boleh tahlilan. Tetap saya tahlilan di pelataran rumahnya. Karena kalau kita tidak tahlilan nanti arwahnya gentayangan, nanti repot semuanya. Nah itu larang mati kok meden-medeni wong ya. Nah, di situ ada dalil diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim dan Sunan Tirmidzi. Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Ini salah satu dalil yang masyhur yang sering disampaikan para ulama tentang keutamaan berzikir. Sedangkan tahlilan itu ada zikir-zikir yang sangat luar biasa.
Tapi sebagian kelompok itu risih dengan kalimat tahlilan ya. Maka kita ganti bukan kalimat tahlilan tapi kalimat thayyibah ya, karena di daerah sebagian Karanganyar itu kalau tahlilan sebagian kelompok itu tidak mau datang. Tetapi kalau ayo bareng-bareng membaca kalimat thayyibah, mereka datang. Padahal yang dibaca ya sama, bacaannya intinya podo ya. Ono telese cuma namanya diganti kalimat thayyibah. Begitu juga seperti kegiatan Maulidur Rasul. Sebagian kampung di daerah Wonogiri ya, kita adakan maulid mereka tidak mau. Tapi kalau kita ajak ayo bareng-bareng baca sejarah Nabi Muhammad, niku mereka hadir ya. Nah, cuma nama tok sebenarnya ya, maka lebih baik kita tidak usah mempermasalahkan nama. Ayo tahlilan aku gak gelem ganti, ayo kita bareng-bareng baca kalimat thayyibah ya. Karena nama itu tidak masalah, yang penting isinya ya. Kalau isinya baik, nama insya Allah ngikut. Tapi kalau namanya baik, isinya tidak baik, buat apa nama baik tapi isinya tidak sesuai di situ. Maka di situ di dalam Sahih Muslim, di Sunan Tirmidzi dikatakan tidak ada perkumpulan suatu kaum atau komunitas di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan pokoknya di semua tempat di mana tempat itu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah awal, terus surah ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah akhir surah Al-Baqarah itu kan membaca wa yatadarasunahu dan membahas ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka di situ dikatakan illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka yaitu ketenangan batin, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan Allah selalu menjaga mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka fiman indah, fiman di samping orang, yaitu di sampingnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut-sebut di sekeliling para malaikat. Itu salah satu dalil. Terus yang dalil yang kedua diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu keluar ke suatu halakoh. Halakoh itu kayak membuat setengah lingkaran majlis taklim di situ ya, bukan duduk di kursi tapi duduk di bawah ya, buat setengah lingkaran dari kalangan sahabat. Terus Rasulullah bertanya, ma yudrisukum, apa yang menyebabkan kalian duduk seperti ini? Mereka menjawab, jalasna nadkurullah, kita duduk membuat kelompok di hari malam Jumat, nadkurullah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, wa nahmaduhu, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, lamma hadanal Islam, di mana sewaktu Allah memberikan hidayah kepada kita akan masuk Islam, wa manna alaina bihi, dan di mana orang-orang yang telah memberikan anugerah kepada kita Islam. Maka di situ atani Jibril, kata Rasulullah, Jibril mendatangiku dan memberitahukanku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di kalangan para malaikat. Nah, berarti di saat orang-orang membaca tahlil kalimat thayyibah itu berarti menandakan kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan di dalam syarat Syarhun Nawawi Alal Muslim dikatakan fa innas shadaqah tasilu ilal mayyit wa yantafi'u biha bila khilaf bainal muslimin. Bahwasanya sedekah, makna sedekah ini para ulama umum, sedekah bil qauliyah yakni bidzikir kalimat thayyibah, atau as-shadaqah bil maliyah atau sedekah bentuk barang makanan. Makanya wong Jawa niku nak tahlilan ngajak kumpul tanggane ora bakal mesti garingan. Raketang sithik mesti ana teh, ana roti siji. Iku minimal, nggih. Niku ibarat kata apa? Wong Jawa gak ibaratnya sungkan
ngundang tanggane wis ngeluangke waktu kok cuma matur nuwun nggih niku wong Jawa kaboten. Makane idate wong Jawa fi kulli makan. Di setiap tempat niku mesti maem. Niku wong Jawa, maka wong Jawa niku kalau sudah di luar bulan Muharram niku do lemu-lemu. Mun nak balik wulan Muharram mbak dadi kuru karena apa? Muharram wulan tirakat, engko nak masuk wulan Mulut niku saben malam mesti maulidan keliling rumah dapat 1 snack 2 bakul. Nah di situ. Maka di situ salah satu cara ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Mereka bersedekah dan pahala sedekah itu tasilu ilal mayit, akan sampai ke mayit dan sangat bermanfaat buat si mayit. Apa sedekah itu? Bila khilaf, kata Imam Nawawi, tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin. Wa hadza huwa shawab. Ini yang paling benar. Intinya apa? Orang-orang yang melakukan ritual tahlilan mau di malam Jumat atau di hari Jumat atau selain hari Jumat, intinya membaca tahlil salah satu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang lagi marak ini banyak orang ya kan membaca ratib tapi tidak mau membaca Fatihahnya. Cukup ratib saja. Alasannya apa? Ini ratib dari Rasulullah. Fatihahnya ini hanya khusus si fulan ya kan. Ini sudah mulai sebagian kelompok ini risih menyebut Al-Fatihah ila hadratin Nabi Musa Al-Fatihah ila itu yang setelah ratib itu mereka banyak sudah tidak membacanya. Cuma yang dibaca ratibnya saja. Ya. Ini sebenarnya mengajak kita, kalau kita ikuti, mengajak supaya tidak mau berterima kasih kepada orang. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada seseorang, ratib itu sebenarnya ratib itu banyak. Tapi yang ma'ruf di kalangan kita Ahlussunnah itu ratibul atos sama ratibul haddad. Ratibul atos itu ratib yang tua, yang ratibul haddad itu murid. Al-Atos Habib Abdurrahman Al-Atos itu gurunya Imamul Haddad. Kan ratibul haddad itu di akhir zaman ini sudah terjadi, tidak jauh dari lingkungan kita di Solo Raya sudah ada kelompok-kelompok, bahkan para asatid sebagian tidak memperbolehkan jamaahnya membaca ratib sama Fatihahnya, cukup ratibnya saja. Padahal yang menertibkan ratib itu kalau dia Haddad berarti Imamul Haddad, kalau Al-Atos berarti Habib Abdurrahman Al-Atos. Kalau tidak dibaca berarti dia tidak merasa terima kasih kepada sang penertib ini. Maka jangan sampai kita mengikuti gaya-gaya orang, terutama walaupun ustadz tapi tidak punya rasa terima kasih kepada ulama-ulama terdahulu. Maka dalil-dalil tentang tahlil menika itu semua dirangkum oleh para ulama-ulama terdahulu, tinggal kita mengamalkan bahwasannya tahlil itu salah satu bentuk seperti halnya ratib. Cuma ratib itu bentuk-bentuk zikir dan sebagian doa, tapi kalau tahlil itu juga sama. Cuma kadang orang ini menganggap tahlilan itu bukan termasuk tuntunan dari Rasulullah SAW, padahal di dalamnya isinya itu semua tuntunan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian Ahlussunnah wal Jamaah terkait hukum kalimat thayyibah ataupun tahlilan bisa membuka mata hati kita untuk menjadi orang yang lebih bijak dan lebih terbuka dengan agama atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Amin, insyaallah kita mudah-mudahan termasuk orang yang soleh zahir wa batin fid dini hatta akhir wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.